Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu. Pada hari ini teman-teman kita masih ibadah melalui virtual teman-teman. Sebelumnya teman-teman Kak Yos ingatkan, sebelum memulai ibadah teman-teman pastikan dulu koneksi internet teman-teman semua stabil. Kemudian juga teman-teman perhatikan juga baterainya pada device yang dipakai. Dan yang pasti juga teman-teman harus mempersiapkan Alkitab kita juga ya teman-teman ya. Oke. Sebelum itu teman-teman, Kak Yos undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Mars PT kita. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diingatkan untuk boleh mengambil bagian pada hari Minggu ini Tuhan Yesus dalam peribadahan kami melalui virtual Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Tuhan dengan segala keterbatasan kami, Tuhan mampukan dan Tuhan layakkan kami untuk boleh mengambil sikap ibadah yang baik pada hari ini. Sehingga Tuhan dalam peribadahan ini kami boleh fokus dan ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengaplikasi. Ya baik teman-teman, untuk nyanyian pembuka kita bernyanyi dari KMM yang ketiga, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Ya oke teman-teman, kita baca Mazmur kita. Mazmur kita terambil dari Mazmur pasal yang ke-104, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Kayu ulang, Mazmur kita terambil dari pasal 104, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Apabila sudah teman-teman menemukannya, Kayu akan bacakan untuk kita semua. Memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul di antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Ya, untuk firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Bang Leo. Untuk Bang Leo dipersilakan waktu dan tempatnya. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu kembali dengan kakak di sini. Dimana hari ini kita akan
membaca bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kakak berharap adik-adik sudah menyiapkan membuka Alkitab kita masing-masing. Dan mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sediakan waktu buat kehidupan kami dan kami boleh berkumpul untuk ibadah pelayanan teruna di hari Minggu tanggal 17 ini. Biarlah Bapa dalam ibadah dan pembacaan Alkitab yang kami akan baca, biarlah firman Tuhan berkarya atas kami dan kami anak-anak Tuhan boleh mengerti dan memahami dan menerapkan dalam kehidupan kami setiap harinya. Hanya ke dalam tangan kami, tangan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, karena firman Tuhan yang kita baca dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ini cukup panjang, maka kakak akan membacakan buat adik-adik semua. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang hidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, sejauh ini pembacaan perikop Tuhan, firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, dari perikop pembacaan kita yang kita baca pada hari ini, adik-adik paham tidak? Ada beberapa hal yang diajarkan kepada kita. Dari sini kakak coba memberikan gambaran beberapa hal tentang perikop ini. Di sini adalah bagian daripada mukjizat Tuhan yang dinyatakan di depan murid-muridnya dan bangsa Israel yang ada di Galilea. Ada beberapa hal yang menjadi catatan khusus dari perikop ini. Kalau kakak mau mengartikan itu, ada 5 yang menjadi pokok perikop dari pembacaan kita ini. Di sini adik-adik bisa membuka dan membacanya. Dari perikop ini ada hal yang utama. Pertama, percaya akan kuasa Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan, di mana Tuhan menyatakan kuasanya kepada keluarga di dalam pesta dengan membuat suatu mukjizat besar, mengubah air menjadi anggur. Artinya kuasa Tuhan melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, wajib percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati adik-adik di dalam kehidupan adik-adik. Yang kedua, Tuhan juga
ingin mengajarkan kepada adik-adik atas kepedulian, di mana Tuhan sangat peduli kepada keluarga yang ada di Kana ini dengan membantu mereka. Karena Tuhan tidak ingin melihat keluarga ini menjadi malu karena kekurangan anggur. Karena anggur merupakan bagian terpenting dalam pesta di Galilea bagi umat Israel. Untuk itu adik-adik, apa yang mau diajarkan? Yang diajarkan kepada kita adalah sikap kepedulian Tuhan Yesus kepada manusia dan orang lain. Nah, inilah adik-adik yang kita sebagai anak-anak Tuhan wajib peduli dengan sesama. Mungkin tidak perlu jauh, kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita dalam kondisi sulit, susah, atau apalagi dalam kondisi pandemi 19 ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kepedulian kita dengan sesama. Baik dari hal yang terkecil, memberi sesama yang dalam kesusahan, membantu orang lain, atau bahkan menolong teman kita yang dalam kesulitan. Yang ketiga, untuk menjadi anak Tuhan, kita diminta selalu menjadi berkat buat sesama kita. Seperti apa sih menjadi berkat? Kita harus bisa menolong. Karena rasa kepedulian kita itu, kita bisa memberikan berkat buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin bukan dengan materi yang besar, tetapi dengan niat dan rasa tolong-menolong kepada sesama, teman, bahkan kepada keluarga kita. Itulah yang mau diajarkan Tuhan kepada kita. Janganlah kita menjadi orang yang tidak peduli atau bahkan tidak mau menolong orang lain untuk menjadi berkat buat orang-orang yang kesusahan. Keempat, kita juga diajarkan untuk mengerti waktu Tuhan adalah waktu yang paling tepat buat kehidupan kita. Karena segala sesuatu dalam kehidupan kita saat ini dan ke depannya sudah ditentukan oleh Tuhan. Untuk itu, dari setiap hal yang kita lakukan, kita harus bisa mensyukuri atas waktu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dengan cara seperti apa adik-adik? Dengan cara mengisi semua hal dengan sukacita, ikhlas, melayani, membantu, menolong, bahkan mendengarkan kedua orang tua kita. Itulah yang Tuhan harapkan. Yang kelima, Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan di dalam iman dan percaya kita, di mana Tuhan, di mana Ibu Yesus menyatakan kepada pelayan-pelayan, dengarkan dan taati apa yang dikatakan oleh Yesus. Artinya apa? Adik-adik kita, kakak layan, dan adik-adik diminta untuk bisa taat di dalam hidup kita. Taat di dalam Tuhan. Taat di dalam berdoa. Taat di dalam setiap menjalani kehidupan kita, baik senang maupun sulit. Karena itulah yang menggambarkan kehidupan anak-anak Tuhan. Agar kita bisa menjadi terang dan bisa menjadi berkat serta bisa hidup bahagia, penuh sukacita dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Itulah adik-adik gambaran apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan dari perikop yang kita baca di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Kira firman Tuhan menjadi berkat buat kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik teman-teman, untuk nyanyian respon firman kita bernyanyi dari KJ 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah
rasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Adik-adik, kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita, adik-adik, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dan mengucap syukur di dalam syafaat kita kepada Tuhan. Adapun topik-topik doa syafaat kita bisa adik-adik baca dan lihat di dalam layar berikut. Mari kita satu di dalam hati dan pikiran kita untuk berdoa. Teman-teman, warta PT kita hari ini, yang pertama terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mengikuti ibadah kita secara daring. Intinya teman-teman harus tetap semangat, jangan kendor dalam peribadahannya. Artinya teman-teman juga harus konsisten dalam mengikuti peribadahan kita. Terima kasih juga untuk Bang Leo dalam penyampaian firman, Kak Cece, begitu juga teman-teman yang editor. Tuhan Yesus memberkati. Nah, minggu depan kita masih seperti biasa, ibadah kita masih melalui video daring. Teman-teman tolong lagi ajakin teman-teman yang lain untuk nonton record kita, supaya harapannya teman-teman kita semua harus mengikuti peribadahan kita pada setiap hari Minggu gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja wartanya hari ini. Terima kasih, shalom. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada pesan indah yang ingin kakak sampaikan buat kita semua. Sebagai pesan untuk kehidupan kita. Adik-adik, sesuai dengan firman yang kita sudah baca dan kita bahas hari ini, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus menjadi terang dan tekun di dalam segala hal dan segala kehidupan kita yang sudah Tuhan percayakan ke dalam kehidupan yang boleh kita jalani setiap harinya. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, untuk nyanyi penutup kita teman-teman, kita bernyanyi dari KMM 109, Buatlah Pelitaku Terus Bernyala. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung merekam. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.